175. JDMPS 2. Minta warisan. Bang, udahan ya. Ini sudah hampir subuh. Rengek Aisyah. Bukan tanpa alasan dia menebak kalau saat ini sudah waktu subuh. Pasalnya hotel itu dekat dengan masjid dan Aisyah bisa mendengar sayup-sayup orang yang sedang mengaji. Baiklah, ayo kita mandi bersama. Ucap Steve. Mandi bersama? Tanya Aisyah. Ya, jawab Steve yang kemudian mengangkat tubuh Aisyah untuk dibawa ke kamar mandi. Tetapi kan malu bang? Tanya Aisyah. Malu sama siapa? Sama abang? Abang sudah melihat semuanya dan juga sudah menikmatinya. Jawab Steve yang membuat Aisyah jadi tertipu malu. Sesampai di kamar mandi, Steve memenuhi batub dengan air hangat dan memasukkan tubuh telanjang istrinya ke dalam sana. Setelah itu dirinya ikut masuk untuk berendam. Kemarilah, biar abang gosok punggungmu, ucap Steve. Gak perlu bang, biar aku aja, ucap Aisyah yang malu-malu. Sini, Steve menarik tangan Aisyah dan kemudian dia buat membelakangi dirinya. Steve kemudian mulai mengosok punggung Aisyah. Namun bukan itu saja yang dia lakukan. Punggung Aisyah yang putih mulus membuatnya sesekali mencium punggung itu. Tidak cuma itu, Steve juga meremas lembut kedua aset berharga milik istrinya itu. Bang, rengek Aisyah dengan manja. Dia tidak sanggup lagi jika harus melayani suaminya untuk yang kesekian kalinya. Maaf ya sayang. Abang benar-benar sudah ketagihan. Ayo cepat kita selesaikan mandinya. Setelah itu kamu cepat berpakaian agar tubuh indahmu tidak tampak lagi di depan mataku. Rasanya aku gak mau melepaskanmu, ucap Steve yang membuat Aisyah kembali tersipu. Aisyah dan Steve bergegas menyudahi mandi mereka setelah membersihkan diri dan mandi junub. Tidak lama kemudian setelah berpakaian, adzan pun berkumandang. Mereka segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Indah sekali rumah tangga seperti ini, ucap Steve saat Aisyah mencium punggung tangannya setelah sholat. Semoga rumah tangga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, ucap Aisyah. Amin, ucap Steve. Setelah selesai sholat, mereka pun kembali berbaring di atas tempat tidur sembari berpelukan satu sama lain. Bang, tanya Steve. Abang jangan pernah selingkuh, apalagi poligami ya, ucap Aisyah yang menyebabkan timbul ide gila untuk menjahili istrinya itu. Kenapa? Bukankah dalam agama kita poligami diperbolehkan? Tanya Steve. Pokoknya selagi aku mampu melayani, aku gak mau dimadu bang, jawab Steve. Lo itu menentang agama namanya, ucap Steve. Aku gak nentang, tapi selagi aku mampu, aku gak mau dimadu, ucap Aisyah sembari beranjak dari tidurnya. Abang bercanda sayang. Mana mungkin abang mau menduakan permata hatiku, belahan jiwaku. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggoyahkan cinta kita kecuali maut, ucap Steve. Makasih ya bang, ucap Aisyah tersipu malu. Tidurlah, kamu pasti lelah, ucap Steve. Abang juga, ucap Aisyah. Iya, jawab Steve. Steve dan Aisyah memutuskan tidur karena mereka belum tidur sama sekali. Tidak jauh berbeda dengan Aisyah dan Steve, Gavin dan Alesha juga kembali tidur setelah sholat subuh. Dua pasang pengantin baru itu tertidur lelap karena kelelehan. Aisyah mengerutkan keningnya saat sayup-sayup mendengar suara azan. Matanya tiba-tiba terbuka saat menyadari kalau saat ini dirinya tengah berada di negeri orang. Ini jam berapa ya? Jangan bilang tadi itu azan asyar, gumam Aisyah sembari beranjak dari tempat tidur. Diraihnya ponsel dan waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih. Aisyah menghembuskan nafas lega karena dirinya tidak ketinggalan beribadah. Bang bangun, sudah zuhur, ucap Aisyah sembari mengelus lembut pipi Steve. Plap, mata Steve langsung terbuka saat mendapat sentuhan lembut di pipinya. Steve menatap wajah cantik istrinya dan kemudian tersenyum. Kamarilah sayangku, ucap Steve yang kemudian dituruti oleh Aisyah. Aisyah masuk ke dalam pelukan Steve dan pria itu mencium puncak kepala Aisyah yang wangi. Istriku sayang, aku sangat mencintaimu,
ucap Steve sembari mengeratkan pelukannya. Sementara Aisyah jadi senyum-senyum sendiri mendengar Steve yang seperti sangat memujanya itu. Abang bucin, ucap Aisyah sembari mendongakkan kepalanya, sementara Steve jadi melihat ke arah istrinya itu. Memang iya, tidak masalah abang jadi budak cintamu seumur hidup, asal kamu jangan pernah meninggalkan aku, ujar Steve sembari mengeratkan pelukannya. Kita sholat zuhur yuk bang, habis itu kita cari makanan. Aku sudah sangat lapar, ucap Aisyah. Astaga, aku benar-benar lupa. Maaf ya sayang, padahal kamu sangat membutuhkan asupan energi untuk pertempuran selanjutnya, ucap Steve sembari mengedipkan matanya. Bukan. Aisyah memukul dada Steve dengan pelan, sementara Steve jadi tergagah. Aisyah dan Steve kemudian sholat zuhur berjamaah. Setelah itu mereka pergi keluar untuk mencari makan siang. Apa kita tidak makan siang bersama Alicia dan Steve? Tanya Aisyah saat mereka baru keluar dari pintu kamar hotel. Aku rasa biarkan saja mereka. Apa kamu gak ingat apa yang dikatakan oleh Gavin tadi malam? Dia bilang jangan mengganggunya selama 3 hari bukan? Ucap Steve. Lagi pula mungkin mereka sudah makan siang duluan. Sambung Steve. Ya sudahlah, ayo kita pergi, ucap Aisyah. Aisyah dan Stafa pun pergi mencari makan siang di luar. Dan sesuai dugaannya, mereka bertemu dengan Gavin dan Alessa saat masuk ke restoran tempat mereka makan malam tadi malam. Maaf ya kak, tadi nggak ngetuk pintu kalian, soalnya takut ganggu, ucap Alessa. Aisyah melirik ke arah leher Alessa yang begitu banyak tanda cinta dari Gavin. Begitu juga sebaliknya. Spontan Aisyah jadi menoleh ke arah leher Steve untuk memastikan kalau suaminya itu juga ada tanda serupa. Aisyah bisa bernafas lega karena tidak ada tanda apapun di sana. Karena dia juga tidak mengerti cara membuatnya. Sepertinya Gavin melewati malam yang super panas. Apa semalam aku kurang hot ya? Aku tidak membuat tanda apapun di tubuh istriku, batin Steve. Apa Alessa tidak kesakitan digigit sampai merah begitu? Apa mereka bermain sangat heboh? Semalam perasaan kami juga heboh, bahkan rasanya masih sakit dan susah buat jalan. Waduh, aku harus banyak belajar dari Alessa, batin Aisyah. Sayang, aku ke toilet bentar ya, ucap Alessa. Ya, tapi jangan lama, jawab Gavin. Bang, aku ke toilet juga ya. Abang pesan aja makan siangnya, ucap Aisyah. Ya, jawab Steve. Aisyah dan Alessa kemudian pergi ke toilet bersama. Apa luka di lehermu itu tidak sakit? Tanya Aisyah yang penasaran. Enggak lah kak, ini kan tanda cinta. Aku juga membuatnya untuk Gavin, jawab Alessa. Tanda cinta? Bagaimana cara membuatnya? Apa kalian saling gigit? Tanya Aisyah yang membuat Alessa jadi tergagah. Bukan digigit, tapi dikecup. Kalau digigit, itu kerjaan Dracula, jawab Alessa sembari tergagah. Sepertinya kamu biasa aja setelah malam pertama semalam. Padahal aku susah jalan dibuatnya, ujar Aisyah. Siapa bilang? Aku cuma menahannya aja. Apakah kak tahu rasanya milikku berubah jadi segi 7? Ucap Alessa yang membuat Aisyah jadi tergagah. Kamu ini ada-ada aja, ucap Aisyah. Habisnya punya dia besar sekali, rasanya aku mau pingsan, ucap Alessa. Has, gak boleh buka urusan ranjang atau aib suami meski sama saudara atau orang tua kita sekalipun, ujar Aisyah. Kenapa? Apa punya kakak ipar kurang gagah dan melehoi? Tanya Alessa yang membuat mata Aisyah jadi melotot. Kamu ini kalau bertanya suka mancing-mancing nih. Untuk urusan ranjang aku gak mau terbuka. Biarlah itu urusan kami berdua, ucap Aisyah. Hele, bilang aja kakak gak puas karena punya kakak ipar kayak pentol korek, cebik Alessa yang membuat Aisyah tidak terima. Siapa bilang? Punya suamiku sangat besar dan perkasa, ucap Aisyah keceplosan. Hap. Aisyah langsung menutup mulutnya sementara Alessa jadi tertawa keras. Eca, kamu harus tanggung dosa kakak. Gara-gara kamu, kakak jadi punya dosa baru, ucap Aisyah dengan bibir mengerucut. Gak bisa kak, bukankah seseorang itu tidak bisa memikul dosa orang lain? Jadi kita pikul dosa masing-masing aja, ujar Alessa yang membuat bibir Aisyah cemberut. Sudahlah, jangan disesali. Orang nikmat juga.
Semalam aku bahkan main sampai hampir subuh. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa nikmatnya tadi malam, ucap Alesha. Bukuk. Dasar tidak tahu malu, ucap Aisyah sembari memukul lengan adiknya itu. Hele, KS Munaro nih, ledek Alesha. Aisyah tidak mau lagi menggubris ucapan Alesha, karena dia sendiri jadi malu sendiri saat mendengarnya. Setelah selesai ke toilet, mereka pun kembali untuk melanjutkan makan siang. Setelah selesai, mereka pun kembali ke hotel. Sayang, Hen, main yuk, ucap Steve. Tetapi masih sakit, Bang, ucap Aisyah. Gitu ya? Tanya Steve dengan wajah sedikit kecewa. Abang marah? Tanya Aisyah sembari bangun dan duduk di tempat tidur. Enggak, kemarilah, ucap Steve sembari menepuk pahanya. Aisyah kemudian duduk di pangkuan Steve, sembari mengalungkan kedua tangan di leher suaminya itu. Cantik, ucap Steve sembari membelai lembut wajah Aisyah. Abang mau lagi? Tanya Aisyah. Apa boleh? Tapi kan masih sakit, ucap Steve. Boleh, tapi pelan ya, Bang, ucap Aisyah yang membuat mata Steve jadi berbinar terang. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Steve mulai mencumbu Aisyah. Kedua sejoli itu saling berpagut mesra. Empah. Aisyah melenggu saat Steve mengakses lehernya jenjangnya dan memberikan tanda cinta di sana tanpa sepengetahuannya. Steve tersenyum puas karena dia sudah berhasil membuat banyak tanda cinta di sana. Aisyah dan Steve kemudian sama-sama saling bantu menanggalkan pakaian mereka. Brukik. Steve membaringkan Aisyah dan mereka kembali bercumbu dengan panas. Aisyah kembali melenggu saat suaminya itu bermain dengan rakus di kedua buah terlarang bagi pasangan yang tidak halal. Suara decap dari mulut Steve memecah keheningan kamar itu, sementara kejantanannya perlahan mulai melesak masuk kembali ke liang surgawi milik Aisyah. Hei! Aisyah merasakan sesak penuh di bawah sana. Namun tidak seperti tadi malam, kali ini tidak lagi sakit. Yang ada hanya rasa nikmat dan nikmat. Steve tersenyum penuh kemenangan saat melihat ada banyak tanda merah yang dia buat di kedua buah favoritnya. Dia ingin membuktikan kalau cinta yang dia miliki sebanyak tanda yang dia buat. Sementara itu di kamar berbeda tidak kalah panas. Kamar sejoli itu bahkan sudah seperti kapal pecah. Oh, baby, lebih cepat sayang. Gavin menggeram nikmat saat Alesha bergerak lincah menjadikan dirinya sebagai landasan pacu. Suara merdu keduanya saling bersahutan. Dan terdengar heboh. Setelah bermain hampir 45 menit, mereka pun sama-sama mengerang untuk mendapatkan pelepasan yang kesekian kalinya. Tidak jauh berbeda dengan Alesha dan Gavin, Aisyah dan Steve juga baru saja sama-sama terkulai lemas. 3 hari kemudian. Kita berangkat sekarang? Tanya Gavin. Ya, jawab Steve. 2 pasang pengantin baru itu kemudian pergi dengan sebuah mobil rentalan. Mereka pergi menuju sebuah alamat yang diakini tempat tinggal keluarga Dirim. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah mewah. Apa abang yakin ini rumah kakek dan nenek? Takutnya kita salah, tanya Aisyah. Kalau menurut penyelidikanku harusnya sih benar, jawab Steve. Ya sudah, kita coba saja, ucap Gavin. Steve menganggukkan kepalanya. Mereka pun mencoba bertanya pada seorang security yang sedang berjaga di pos penjagaan. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanya security. Apa betul ini kediaman keluarga Brunan? Tanya Steve. Betul. Siapa yang Anda cari, Pak? Tanya security. Steve tampak berpikir beberapa detik sebelum akhirnya menyebutkan nama pamannya. Gauzen Brunat. Saya ingin bertemu beliau, katakan saja ada Steve datang dari Indonesia. Jawab Steve. Baiklah, tunggu sebentar, ucap security. Security itu tampak menghubungi tuan rumah melalui sambungan telepon. Tampak pria berusia sekitar 40 tahunan itu mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti sebelum akhirnya mengakhiri percakapan itu. Silakan masuk. Security itu membuka pagar dengan sebuah tombol. Gavin kemudian memasukkan mobil mereka ke dalam. Ting tong, ceklek.
Seorang pelayan tampak membukakan pintu hingga Steve dan yang lain masuk ke dalam rumah mewah itu. Saat mereka masuk, seorang wanita cantik bergaun merah sedang menuruni anak tangga. Rambut wanita itu sedikit pirang dengan lipstik merah merona di bibirnya. Wanita cantik berusia sekitar 40 tahunan itu tampak menganggukkan kepala ke arah pelayan. Setelah itu dia duduk di salah satu sofa dengan menyelangkan salah satu kakinya. "Kalian siapa?" tanya Jasmine. "Apa ini benar kediaman Ahmed Brunat? Dan putranya Gauzan Brunat?" tanya Steve. "Benar. Saya Yasmin, istri Gauzan," jawab Yasmin. "Apa saya bisa bertemu dengan kakek Ahmed dan nenek Salamah?" tanya Steve. "Kakek dan nenek?" tanya Jasmine. "Ya, saya Steve, cucu tertua dari Yildirim, saudara kandung paman Gauzan." Jawaban Steve sangat mengejutkan Jasmine. "Siapa sayang?" tanya Gauzan sembari menuruni anak tangga. Pria berusia sekitar 45 tahunan itu tampak masih sangat tampan dengan jambang di wajahnya. "Dia mengaku sebagai keponakanmu, anak dari Yildirim kakak tertuamu," jawab Jasmine. Sama seperti Jetmine, Gauzan juga terkejut mendengarnya. "Tidak mungkin kakakku punya anak. Dia itu memiliki orientasi seksual menyimpang. Wanita suatu ketidakmungkinan bagi dia." Ucapan Gauzan sungguh mengejutkan bagi Steve dan yang lainnya. Pasalnya Steve sendiri tidak tahu kalau Dirim dulunya penyuka sesama jenis. Dan aib itu harus terkuak di depan istrinya dan juga iparnya. "Tapi aku sungguh anaknya. Jadi intinya saja, apa maksud kedatanganmu ke sini?" tanya Gauzan yang langsung memotong ucapan Steve. "Aku hanya ingin bertemu dengan kakek dan nenek," jawab Steve. "Benarkah? Apa bukan untuk meminta warisan? Tapi kalau itu tujuanmu, sebaiknya kubur saja impianmu itu. Karena sudah lama Dirim dicoret dari kartu keluarga," ucap Gauzan. Pria ini pasti sudah gila mengatakan Steve mau minta warisan. Bahkan Steve mampu membeli semua perusahaan keluarga Brunat kalau dia mau, batin Gavin. Steve hanya menanggapi ucapan Gauzan dengan senyuman, sebelum akhirnya dia angkat bicara dan memberikan ucapan yang menohok. Bab ke-176, JDMP S2, Anak Durhaka. "Aku malah curiga Omlah yang sengaja mengeluarkan papi dari kartu keluarga. Sebab sebenci apapun orang tua pada anaknya, tidak mungkin melakukan hal yang tidak berfaedah bagi keluarganya sendiri. Mungkin dulu papiku dianggap sebagai aib keluarga, tapi sekarang nyawa manusia pun bisa dia beli. Harta keluarga Brunat mungkin cuma 1/8 dari harta papi saat ini. Aku kesini murni ingin menjalin silaturahmi, bukan untuk meminta warisan yang nilainya hanya 1 dari 12 kartu ATM-ku," ucap Steve. Mendengar ucapan Steve, Gauzan malah jadi tergagap. Aku suka dengan anak muda zaman sekarang. Tingkat hayalannya sangatlah tinggi, tapi itu tidak mengapa. Semua berawal dari mimpi, bukan? Baiklah, kamu akan aku pertemukan dengan kakek dan nenekmu. Tapi mereka tidak ada di sini, ucap Gauzan. "Di mana mereka?" tanya Steve. "Aku tidak punya waktu untuk mengantarmu ke sana. Kamu minta antar saja sama security. Sekarang kami mau pergi menghadiri wisuda putraku," jawab Gauzan. Steve langsung beranjak dari tempat duduknya dan diikuti oleh yang lain. "Baiklah, kami permisi dulu," ucap Steve yang langsung berjalan ke arah pintu. Setelah diberi arahan oleh majikannya, security itu akhirnya bersedia mengantarkan mereka ke tempat di mana Salamah dan Ahmed tinggal. Di sepanjang jalan menuju tempat itu, Steve hanya diam membisu. Tak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan oleh pria tampan itu. Yang pasti Steve saat ini merasa malu pada istri dan juga iparnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit, mereka pun tiba di sebuah bangunan yang terbilang lumayan jauh dari keramaian. Mata Steve terbelalak saat melihat ada tulisan panti jompo di sebuah papan yang dasarnya dicat warna putih. "Apa maksudnya ini, Pak? Apa kakek dan nenekku dimasukkan dalam panti jompo?" tanya Steve. Security itu tampak tak enak hati ingin memberitahu segalanya pada Steve. "Tuan dan Nyonya besar berada di sini sekitar 7 tahun yang lalu. Tuan dan Nyonya Gauzan tidak bisa mengurusnya karena sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka juga tidak ingin keluar uang untuk membayar jasa home care," jawab security. "Benar-benar anak durhaka," ucap Steve. "Naudzubillah summa naudzubillah."
Semoga kita dijauhkan dari perbuatan fasik dan merugikan diri sendiri, ucap Aisyah. Steve dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam panti dan menemui petugas panti. Oh ibu dan bapak Ahmed, pasangan romantis itu, ucap petugas panti. Ya, kami ingin bertemu dengan mereka. Oh ya, kalau kita ingin membawa mereka pulang, bagaimana prosedurnya? Tanya Steve. Siapa yang membawa mereka ke sini, maka mereka pula yang harus menandatangani semua dokumen. Setelah selesai, hari itu juga sudah bisa langsung dibawa pulang, jawab petugas panti. Baiklah, kalau begitu biarkan kami bertemu dengan mereka, ucap Steve. Sus, tolong antarkan mereka ke taman belakang. Jam segini biasanya pasangan itu ada di belakang sedang menikmati taman belakang. Seorang perawat berseragam biru kemudian menuntun mereka untuk menemui Ahmed dan istrinya. Setelah sampai di belakang, tampak terlihat seorang pria dan wanita yang beruban tengah saling menyandarkan kepala mereka masing-masing sembari menatap ke arah burung-burung yang tengah mematuk sesuatu di dahan pohon. Tidak hanya itu, tangan mereka bahkan saling bertautan. Kedua sejoli itu tidak tahu kedatangan Steve dan yang lain karena posisi sedang membelakangi mereka. Tuan dan Nyonya Ahmed, ada orang yang ingin menemui kalian, ucap perawat. Ahmed dan Salamah kompak menoleh. Saat melihat security di rumahnya, dia langsung mengenali pria itu. Eli, ada apa? Tanya Ahmed yang hanya fokus pada security itu saja. Apa keadaan di rumah baik-baik saja? Apa anak dan cucuku sehat? Mereka baik-baik saja kan? Tanya Salamah. Steve menereskan air mata dan segera menghapusnya. Bagaimana bisa ada seorang anak yang begitu kejam tidak mau mengurus orang tuanya dengan alasan sibuk? Bahkan tega menitipkannya di panti jompo begini. Padahal semasa kecilnya dia dilimpahi kasih sayang, semua pekerjaan ditinggalkan demi anaknya agar jangan sampai menangis terlalu lama. Dan sekarang, sudah besar dan bisa mencari uang sendiri, malah memperlakukan orang tua seperti ini. Bahkan meski diperlakukan tidak adil, mereka masih perhatian pada anak dan cucunya. Batin Steve. Mereka baik-baik sajanya. Mereka ini yang ingin bertemu dengan kalian, jawab Eli. Ahmed dan Salamah kompak menoleh ke arah Steve, Aisyah, Gavin, dan Alicia. Steve perlahan mendekat ke arah kakek dan neneknya itu. Pria tampan itu kemudian berlutut di depan pasangan senja itu sembari menggenggam tangan yang sudah keriput dimakan usia. Kenalkan, namaku Steve Brunet. Ucap Steve yang langsung menghentikan kata-katanya, sementara Salamah dan Ahmed saling menoleh satu sama lain. Kamu punya nama belakang Brunet juga? Tanya Ahmed. Lebih tepatnya itu nama pemberian papi yang punya nama belakang Brunet juga. Jawab Steve yang kemudian mencium tangan Ahmed dan Salamah secara bergantian. Masya Allah, sungguh aku beruntung memiliki suami yang sangat santun dengan orang tua. Semoga anak cucu kami kelak juga santun pada kami dan memperlakukan kami dengan baik. Amin. Batin Aisyah. Sebenarnya kamu ini siapa? Kami tidak pernah merasa mengenalmu, nak. Tanya Ahmed. Steve Brunat, putra sulung dari Yildirim Brunat. Yang artinya aku cucu tertua kalian. Jawab Steve yang membuat Salamah dan Ahmed kompak menutup mulut mereka dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah cucuku, kamu cucuku. Hicks. Salamah langsung memeluk Steve, begitu juga dengan Ahmed. Tangis mereka bertiga jadi pecah. Ah, sial. Kenapa aku jadi pengen nangis juga? Batin Gavin yang mencoba mendongakkan kepala agar air matanya tidak tumpah. Di mana Dirim? Kami sudah lama mencarinya, tapi kami kehilangan jejak saat di rumah sakit internasional. Tanya Ahmed. Bukankah kalian sudah membuang papi? Kalian kabur ke Turki karena malu punya anak penyuka sesama jenis dan juga seorang buronan besar. Ucap Steve yang membuat Salamah dan Ahmed kompak berwajah murung. Satu hal yang harus kalian tahu sebagai anak, marahnya orang tua bukan marah berasal dari hati. Meski mulut mengatakan benci, tapi hati tetap mencintai. Mungkin cara kami mendidik kurang benar sehingga diri memiliki perilaku menyimpang. Marahnya kami hanya ingin memberinya pelajaran agar dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan. Ucap Salamah. Waktu itu kami memang pergi, itu karena ingin menyelamatkan mental Gauzan yang habis-habisan dibully. Kelakuan Dirim di luar sana berdampak buruk pada Gauzan yang dibully di sekolah. Tapi sekarang Dirim sudah memilikimu, itu berarti dia sudah tidak lagi bersama dengan orang-orang laknatullah itu.
Sambung Salamah. Tidak cuma aku, papi juga punya putra lain. Namanya Jade Brunat. Ucap Stay. Benarkah? Terlihat sekali wajah Salamah berbinar. Steve mengangguk. Bagaimana kabar papi kamu? Apa dia yang menyuruhmu datang menemui kami? Tanya Ahmed yang dijawab gelengan kepala oleh Steve. Aku sudah lama menyelidiki keberadaan kalian. Papi dan mami tidak tahu kalau aku mencari kalian ke Turki. Ucap Steve. Kalau begitu pasti papi kamu tidak suka kalau sampai dia tahu kamu mencari kami ke sini. Di pikirannya kami pasti masih jadi orang tua yang jahat. Ucap Salamah. Semua watak anak berbeda. Kalian bahkan tidak menyangka kalau anak yang selalu kalian prioritaskan malah mengirim kalian ke panti jompo. Ucapan Steve membuat wajah Salamah dan Ahmed kompak bersedih. Kenapa kalian mau saja dikirim ke sini? Tanya Steve. Apa tubuh serapu ini punya kekuatan untuk berteriak dan bertengkar dengan dia yang masih sangat gagah dan kuat? Tanya Ahmed. Seperti yang kamu bilang, setiap watak anak berbeda. Dirim yang memiliki perangai kasar, tapi dia memiliki hati yang lembut di dalam. Dan sebaliknya, Gauzan memiliki tutur kata yang manis namun hatinya keras. Kalau bukan pada dia, pada siapa kami menggantungkan harapan di masa tua? Sementara kami tidak tahu keberadaan Dirim, dan kami tidak tahu apa dia mau mengurus kami yang diingatannya sudah dicap buruk. Sambung Ahmed. Karena kalian yang paling mengenal tabiat anak kalian, maka kalian pasti tahu. Papi nggak mungkin menelantarkan orang tuanya demi keegoisan diri. Ucap Stay. Sekarang aku mau bertanya pada kalian, apa kalian mau ikut pulang bersama denganku ke Indonesia? Atau memilih tinggal di panti jompo ini sampai ajal menjemput kalian? Mungkin kalian tidak sadar kalau Om Gauzan sudah menelantarkan kalian selama 7 tahun ini. Kalian mungkin menganggapnya karena mereka sibuk bekerja. Tapi itu bukan alasan bagi mereka untuk menempatkan kalian di sini. Kalian seharusnya bisa diam di rumah sementara mereka bisa menyuruh jasa home care untuk merawat kalian. Sambung Stay. Apa Dirim mau direpotkan orang tua seperti kami? Tanya Salamah. Kalau papi menolak, aku yang akan mengurus kalian. Jawab Stay. Grab. Salamah dan Ahmed langsung berhambur ke pelukan Stay. Tangis mereka kembali pecah. Aku hampir lupa. Kenalkan, ini istriku, namanya Aisyah. Kami baru menikah dan berbulan madu ke sini. Ucap Steve sembari menarik tangan Aisyah. Aisyah kemudian mencium punggung tangan Ahmed dan Salamah. Masya Allah, cantik sekali cucu menantuku. Ucap Salamah sembari menyentuh dagu Aisyah dengan lembut. Dan ini Alesha dan Gavin suaminya. Alesha ini kembaran Aisyah tapi tidak identik. Kami menikah bersamaan dan bulan madu bersamaan ke sini. Ucap Stay. Gavin dan Alesha bergantian mencium punggung tangan Salamah dan juga Ahmed. Nenek sangat bahagia. Semoga hubungan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Ucap Salamah. Amin. Dijawab kompak oleh dua pasang pengantin baru itu. Jadi intinya apa kakek dan nenek mau ikut aku pulang ke Indonesia atau tidak? Tanya Stay. Salamah dan Ahmed menoleh satu sama lain dan kemudian kompak menganggukkan kepalanya. Tapi bagaimana dengan Gauzan? Tanya Ahmed. Kenapa kalian masih memikir anak yang tidak punya hati itu? Istilah kasarnya kalian itu sudah dibuang di sini. Padahal mereka cukup mampu untuk menghidupi dan membayar jasa orang untuk merawat kalian. Jawab Stay. Kalau kalian tidak puas juga, aku akan menunjukkan wajah asli dari anak kalian itu. Sambung Stay. Paman Eli, bolehkah aku minta nomor ponsel Om Gauzan? Tanya Stay. Boleh Tuan Muda. Jawab Eli yang kemudian menyebutkan nomor ponsel Gauzan dan langsung dicatat oleh Steve. Steve kemudian membuat panggilan untuk Gauzan yang ternyata baru saja keluar dari hotel setelah menghadiri acara wisuda putra semata wayangnya. Siapa ini? Tanya Gauzan. Aku Steve. Aku berencana ingin membawa kakek dan nenek pulang ke Indonesia. Tolong Om datang ke sini karena Om yang memasukkan mereka ke panti jompo, jadi kalian pula yang harus tanda tangan sebagai syarat keluar dari sini. Jawab Stay. Gauzan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia bersuara. Aku akan datang 1 jam lagi. Mereka adalah berlian untukku. Jadi kalau kamu ingin mengambilnya, ada sesuatu yang harus mereka lakukan untukku. Ucap Gauzan yang tanpa dia tahu panggilan itu dibuat pengeras suara oleh Stay.
Apapun syaratnya, kakek dan nenek pasti akan menyetujui. Ucap Steve. Itu bagus. Memang itu yang aku harapkan, ujar Gauzan. Gauzan kemudian mengakhiri panggilan itu dan bergegas memacu mobilnya ke sebuah rentalan komputer. Mau apa kita ke sini? Tanya Jasmine. Aku ingin mengakhiri semuanya sampai di sini agar kita bisa terbebas dari biaya perawatan kedua orang tua itu. Jawab Gauzan. Apa maksudmu? Tanya Jasmine. Ada pahlawan kesiangan yang ingin membawa Umi dan Abi pulang ke Indonesia. Jawab Gauzan. Baguslah kalau begitu, ucap Jasmine. Gauzan kemudian mengetik sesuatu di komputer. Setelah selesai, dia mengeprintnya. Gauzan juga membeli 3 buah materai dan 1 buah pena berwarna hitam. Setelah dirasa cukup, Gauzan dan Jasmine pun pergi ke panti jompo. Gauzan. Salamah sangat senang saat melihat kedatangan putranya yang sudah hampir 7 tahun tidak dia lihat. Sejak pertama kali Gauzan dan Jasmine memasukkan dirinya dan suaminya ke panti jompo, tak sekalipun Gauzan menengok mereka di tempat itu. Salamah memeluk Gauzan meski tanpa mendapat balasan sama sekali. Sementara Jasmine terlihat berada di sudut, sembari menyilangkan tangan di dada. Umi dan Abi mau ikut anak ini pulang ke Indonesia, bukan? Aku harap kalian tidak menyesali keputusan kalian buat tinggal bersama Dirim. Jangan sekali-kali menelponku buat minta uang biaya hidup karena aku tahu kalian pasti hidup susah di sana. Ucap Gauzan. Steve mengepalkan tangannya dengan erat, namun jari jemari Aisyah yang menyelinap di antara jarinya meredakan emosinya yang kini tengah meletup-letup. Kalau kalian ingin pergi dari sini, maka kalian harus menandatangani surat pengalihan semua aset dan usaha atas namaku. Ucap Gauzan sembari menyodorkan selembar kertas yang di atasnya sudah ada 3 buah materai. Kamu, kakek, Steve memberikan kode dengan anggukan kepala. Ahmed jadi melengos karena tidak ingin air mata kekecewaan akan terlihat oleh cucunya itu. Tapi tidak semua aset bisa menjadi milikmu. Di dalamnya juga ada hak kakakmu. Kamu, Umi. Siapa selama ini yang mendampingi Umi? Karena siapa aku dibully dan kalian dipermalukan? Kalau sampai dia kehilangan hak itu karena kesalahan dia sendiri. Ucap Gauzan. Kakek, nenek, tanda tangan saja. Percayalah, Papi tidak butuh itu semua. Dia butuh kalian. Ucap Steve. Munafik, jangan banyak drama. Cepat tanda tangani saja. Ucap Gauzan. Steve meraih kertas itu dan membaca aset apa saja yang menjadi incara Gauzan. Setelah itu dia menyodorkannya pada Ahmed agar segera ditandatangani. Ahmed pun menandatangani surat pernyataan itu dengan menahan agar air matanya tidak jatuh. Sementara Jasmine mendokumentasikan saat Ahmed, Gauzan, dan Steve tanda tangan. Gauzan tersenyum puas saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Pria parubaya itu kemudian pergi menemui petugas panti jompo untuk mengeluarkan orang tuanya dari tempat itu. Tidak ingin membuang waktu, Steve segera membawa kakek dan neneknya tinggal di hotel yang sama dengan dirinya. Steve membukakan kamar tepat berada di sebelah kamarnya. Sayang, aku minta maaf ya, karena aku tidak berdiskusi dulu denganmu soal ini. Ucap Steve saat mereka sudah berada di kamar. Tidak masalah. Aku mendukung keputusanmu, Bang. Kakek dan nenek memang harus diselamatkan dari sana. Kasihan mereka. Jadi apa kita akan pulang besok? Tanya Aisyah. Tidak. Kita akan tetap bulan madu selama seminggu di sini. Biarkan kakek nenek menikmati fasilitas di sini. Anggap aja mereka sedang bulan madu juga. Jawab Steve sembari tergagah. Abang antar aku alat loh. Ucap Aisyah. Yang. Hen. Buat anak lagi yuk, ucap Steve yang membuat mata Aisyah melotot. Jangan melotot-lotot nanti juga meremelek, ucap Steve sembari menanggalkan semua pakaiannya. Aisyah hanya bisa pasrah saat suaminya itu ingin mengajaknya bercinta lagi dan lagi. Bab ke-177, JDMP S2, terharu. Beruntung sekali Steve bisa mendapatkan istri sebaik kamu, nak, ucap Salamah. Aku juga beruntung punya suami sebaik dia. Kalau menurut nenek aku baik, semoga saja Bang Steve cerminan diriku. Bukankah kata orang jodoh itu cerminan diri? Pokoknya doain kami terus agar langgeng ya, ucap Aisyah. Amin. Apa kamu sungguh tidak keberatan dengan status Steve yang sudah beranak 1?
Steve sudah bercerita semuanya